warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fikri Alia. Saya dari kelas perfilman A. Saya akan menjelaskan materi tentang gaya-gaya dokumenter dan tema-temanya yang minggu lalu dijelaskan oleh kelompok 4. Nah, di sini ada gaya-gaya dokumenter. Gaya-gaya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ekspositori dan direksinema, kemudian ada puitis, dan ada juga partisipatori dan reflektif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekspositori dan juga direksinema itu? Saya akan menjelaskan ekspositori dan juga direksinema. Nah, ini keduanya ini penjelasan atau pengertiannya itu sama. Yang mana ekspositori atau direksinema ini adalah film yang menyampaikan informasi dan mendidik dengan cara fakta dan juga argumen. Dan kemudian film ini menggunakan narasi suara, wawancara, dan satu lagi yaitu arsip. Nah, kemudian juga dalam film ini diambil dengan secara langsung rekamannya itu. Kemudian produser atau pembuat film ini hanya merekam saja dan tidak mengatur-ngatur seperti lainnya. Nah, contoh film dokumenter dalam ekspositori dan juga direksinema ini ada juga contoh filmnya yaitu The Spanish 1937. Pada gaya film partisipatori ini, jenis film dokumenter ini menunjukkan peran bagaimana hadirnya pembuat film ini berperan di dalam film yang dibuatnya. Nah, jadi dalam dokumenter ini si pembuat film ini hadir di suatu film yang ia buat. Contohnya dalam film yang kemarin kita tonton itu si pembuat film hadir dalam filmnya mengikuti alur ceritanya yang mana ia menjadi provokator. Nah, kemudian ada gaya film puitis. Nah, yang mana gaya film dokumenter ini mereka ini menayangkan sebuah film yang kuat dalam visual dan suara dan juga editing lainnya. Nah, contoh filmnya itu yang kemarin kita tonton itu dengan judul 2046. Itu emang benar-benar dari suara itu, walaupun filmnya film yang menegangkan, cuman kayak suara-suaranya itu selaras gitu, nggak menegangkan juga sih, kayak selaras dengan yang ditayangkan filmnya itu. Tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu slow, ya datar aja, cuman bagus gitu. Dan kemudian visual itu dimainkan di sebuah film itu. Jadi editingnya itu yang dimainkan dalam film dokumenter puitis ini. Nah, kemudian ada reflektif, yang mana proses pembuatan film atau tempat-tempatnya itu ditayangkan. Jadi ketika pemain film ketika membuat film, dalam film reflektif ini tempat atau prosesnya, alat-alat yang digunakan dalam perfilman ini ditunjukkan, ditayangkan dalam film reflektif ini gitu. Dan menurut saya film reflektif ini seperti film-film dahulu sih ya, kayak hanya memperlihatkan tempat syuting, kemudian alat-alat yang digunakan dan yang muncul dalam film itu ada gitu. Jadi hanya dengan dialunkan lagu-lagu seperti orkestra gitu. Jadi menurutku film seperti reflektif itu aku tidak tertarik gitu. Membuat saya tidak tertarik karena hanya tayangan-tayangan video yang dengan alunan orkestra atau musik gitu.
Lalu saya akan menjelaskan tentang tema-tema dalam film dokumenter. Nah, tema-temanya ini ada sosial, terus ekonomi, kemudian pendidikan, terus ada alam, kemudian biografi, dan juga sejarah. Nah, itu adalah tema-tema film dokumenter. Nah, tema-tema film dokumenter dalam sosial ini mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan krisis keuangan, kemudian kritis ekonomi, dan juga perilaku konsumen dan dampak kebijakan ekonominya. Filmnya ini menayangkan tentang krisis ekonomi masyarakat dan krisis keuangan dalam masyarakat seperti itu. Namun tidak hanya menayangkan film-filmnya saja, namun dalam film itu ada suatu solusi atau juga emang masalah ini harus diangkat tuh. Nah, yang kedua itu film dokumenter tema ekonomi. Yang seperti kita tahu dalam tema ekonomi ini seperti sosial ya, jadi berkaitan dengan ekonomi masyarakat yang kita alami gitu. Dan kemudian ada tema pendidikan. Dalam tema pendidikan ini biasanya dalam film itu memberikan atau menjadi sumber belajar untuk siswa, seperti contoh film Laskar Pelangi. Nah, walaupun dalam ekonomi seperti itu kita tetap harus belajar gitu, walaupun dengan keadaan sekolah yang kurang layak, namun kita itu tetap harus belajar. Nah, dalam film itu memberikan atau menyuguhkan suatu inspirasi belajar siswa. Kemudian politik-politik ya, seperti film yang berkaitan politik, seperti kemarin itu ada yang ngasih judul film yaitu Ada Siapa di Atas Presiden. Itu kan politik gitu ya. Kemudian ada tema sejarah. Film ini yang menampilkan fakta atau data peristiwa yang memang sebenarnya terjadi. Nah, kita kan hidup di Banten. Di Banten ini ada budaya Baduy. Nah, jika kita ingin membuat film tentang sejarah suku Baduy, nah kita juga harus memang itu dari fakta-fakta yang ada. Kita bisa main film di tempat Baduynya, kemudian dengan berpakaian seperti orang-orang Baduy gitu. Jadi memang ada data dan fakta yang memang sudah terjadi di sekarang gitu. Lalu ada tema alam, yang mana tema alam ini mengungkapkan keindahan alam. Biasanya bukan film sih, biasanya tuh video-video yang ditampilkan di TV, seperti menampilkan keindahan alam Indonesia. Biasanya ada yang menyimpan kamera di hutan gitu, agar terlihat bagaimana sih ketika malam hari dan siang hari, pagi hari gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ada biografi. Dalam film biografi ini, filmnya ini menceritakan kisah hidup seseorang yang nyata. Contohnya itu film Buya Hamka, kemudian B.J. Habibie, lalu ada Sang Kiai. Nah, itu kan menceritakan pribadi seseorang yang nyata. Jadi dalam kisah B.J. Habibie itu kan ya seorang Bapak B.J. Habibie yang mencintai istrinya dengan sepenuh hati dan banyak kenangan-kenangan yang sudah mereka lewati gitu. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.